Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan mata kuliah Gizi Ibu dan Anak. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK adalah periode 1000 hari pertama yang juga sering disebut sebagai window of opportunities atau periode emas. Nah, periode ini dimulai dari masa janin hingga anak berusia 2 tahun. Masa janin ini berarti adalah masa kehamilan, 9 bulan kehamilan, hingga kurang lebih anak berusia 2 tahun. Pada periode ini, kenapa dia dikatakan sebagai periode emas? Karena terjadi proses tumbuh kembang yang sangat cepat. Dan proses tumbuh kembang ini hanya terjadi pada 1000 HPK ini dan tidak terjadi pada kelompok usia lain. Periode 1000 HPK adalah fondasi kesehatan yang optimal, pertumbuhan dan juga neurodevelopment yang dapat berkontribusi seumur hidup. Artinya, status gizi atau kondisi kesehatan pada 1000 hari pertama kehidupan ini akan mempengaruhi kehidupan seseorang di masa yang akan datang. Baik itu nantinya dari komposisi tubuhnya, atau dari kecerdasannya, atau mungkin nanti dari tinggi badannya. Nah, itu ditentukan oleh 1000 hari pertama kehidupan ini. Kemudian, apabila pada 1000 HPK ini dilakukan pemberian gizi yang optimal, serta pola asuh yang baik, nantinya ini akan berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk bertahan hidup. Selain itu, pemberian gizi yang optimal serta pola asuh yang baik juga akan mempengaruhi kemampuan anak untuk dapat tumbuh dan belajar agar ia nantinya dapat terlepas dari kemiskinan. Sehingga 1000 HPK ini adalah periode yang penting dan tepat untuk dilakukan intervensi gizi, khususnya intervensi gizi ya pada 1000 HPK ini. Karena intervensi pada 1000 HPK dapat memberikan kontribusi terhadap kesehatan jangka panjang, stabilitas dan juga prosperity atau kesejahteraan dari seseorang. Pada 1000 HPK ini, pada periode ini, otak anak mulai bertumbuh dan berkembang. Kemudian, fondasi awal dari kehidupannya juga mulai terbentuk pada 1000 HPK ini. Mungkin kalian sudah pernah belajar ya mengenai vicious cycle of poverty and malnutrition. Jadi maksudnya ini adalah siklus kemiskinan. Kalau misalnya mungkin kita lihat dari atas ini, kemiskinan artinya pendapatan yang rendah itu dapat mempengaruhi intake seseorang, kemudian kemungkinan atau risiko untuk mengalami infeksi. Lalu jika kemiskinan, maka jenis pekerjaan yang bisa dilakukan adalah pekerjaan yang berat, misalnya yang memerlukan aktivitas atau fisik yang kuat. Kemudian orang yang dekat dengan kemiskinan, yang hidup dekat dengan kemiskinan, umumnya sering mengalami kehamilan. Jadi kehamilan yang dialami itu mungkin lebih cepat, misalnya pada usia dini, atau mungkin kehamilannya itu memiliki jarak yang berdekatan, sehingga lebih sering untuk mengalami kehamilan. Dan umumnya, kemiskinan itu erat juga dengan jumlah keluarga yang besar. Begitu. Nantinya intake makanan yang tidak memenuhi kebutuhan, terus frekuensi untuk mengalami infeksi yang sering, dan juga pekerjaan yang berat, terus kehamilan yang sering dan keluarga yang besar ini dapat menyebabkan kekurangan gizi atau malnutrition. Nah, malnutrition pada seseorang itu dapat menyebabkan produktivitasnya itu lebih rendah karena status fisiknya atau kemampuan fisiknya itu tidak sebaik orang-orang yang lain yang memiliki status gizi yang baik gitu. Jadi misalnya dia tinggi badannya itu tidak ada di standar normal misalnya, atau mungkin kemampuan fisik dia itu rendah karena dia rentan untuk mengalami infeksi begitu. Sehingga produktivitas yang dimiliki itu tidak optimal. Itu direct-nya. Terus indirect-nya itu
adalah poor cognitive development, artinya kemampuan kognitif dia itu tidak berkembang juga dengan baik, sehingga nantinya saat di sekolah performa belajarnya itu rendah, begitu. Apabila seseorang memiliki kemampuan kognitif yang rendah, maka dapat menyebabkan ia kesulitan untuk beradaptasi di kehidupan masyarakat, begitu. Nah, nantinya ini akan dapat menyebabkan ia akan sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga nantinya pendapatannya atau ya pendapatan yang dimiliki tetap rendah, begitu. Makanya ini disebutnya sebagai vicious cycle atau siklus dari kemiskinan. Karena tadi malnutrisi itu pasti erat kaitannya dengan kemiskinan. Jika seseorang mengalami malnutrisi yang mengakibatkan tadi kemampuan kognitifnya tidak berkembang dengan baik, atau mungkin fisiknya juga tidak berkembang dengan baik, maka dapat menyebabkan ia akan mengalami kemiskinan di kehidupan yang akan datangnya, begitu. Kemudian, apabila mengalami malnutrisi, bisa menyebabkan kehilangan berbagai resources. Misalnya, dia tidak bisa memiliki tabungan yang cukup karena harus memenuhi healthcare cost, karena dia misalnya rentan untuk mengalami penyakit. Atau misalnya hal lain, karena tadi anaknya banyak, jadi kapasitas seseorang untuk memenuhi kebutuhan gizinya itu jadinya tidak terpenuhi, kayak gitu, karena memiliki anak yang banyak, jadinya nggak optimal untuk memberikan resources-nya, begitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan seseorang dapat mengalami kemiskinan, begitu. Jadi makanya, dan siklus ini akan kembali terulang apabila salah satu dari faktor ini tidak dihilangkan, tidak dihentikan, begitu. Nah, apa saja akibat dari malnutrisi pada 1000 HPK? Yang pertama, mortalitas dini. Artinya, seorang anak dapat memiliki tingkat kematian yang tinggi. Kenapa bisa mengalami tingkat kematian yang tinggi? Karena kalau misalnya seseorang mengalami malnutrisi, utamanya pada 1000 HPK, dia akan memiliki sistem imun tubuh yang rendah, begitu, sehingga rentan untuk mengalami infeksi, sehingga kemungkinan untuk kematiannya itu tinggi. Kemudian tubuhnya juga tidak memiliki cadangan gizi yang mencukupi, karena kan malnutrisi itu bisa saja dia mengalami KEK atau misalnya KEP, nah itu menyebabkan ia juga rentan untuk mengalami kematian, begitu. Kemudian morbiditasnya tinggi. Morbiditas itu tingkat kesakitan. Dia memiliki kesehatan yang buruk, terus juga kehilangan potensi neurodevelopmental, artinya kemampuan kognitifnya itu tidak dapat berkembang dengan baik. Nah, malnutrisi ini tidak hanya kekurangan gizi, salah satunya juga adalah kelebihan gizi. Nah, keduanya ini berpengaruh terhadap penurunan potensi perkembangan otak. Apabila pada 1000 HPK ini tidak mendapatkan asupan gizi yang optimal, maka dapat menyebabkan damage atau kerusakan yang bersifat irreversible, artinya tidak dapat dikembalikan atau tidak dapat diperbaiki lagi, utamanya pada saat pertumbuhan otak pada anak. Sehingga nantinya ini akan mempengaruhi kemampuan mereka di sekolah, dan kalau misalnya di sekolah itu dia kemampuan adaptasinya buruk atau tidak bisa menerima pelajaran dengan baik, maka nantinya ia akan kesulitan untuk untuk memperoleh penghasilan yang layak, begitu. Sehingga akan kesulitan nantinya bagi dia untuk memiliki kehidupan yang layak dan terlepas dari kemiskinan. Nah, malnutrisi pada 1000 HPK selain tadi ya menyebabkan perkembangan neurodevelopmental yang buruk atau yang tidak sempurna, yang tidak optimal, juga akan meningkatkan resiko untuk mengalami berbagai penyakit degeneratif. Nantinya saat dewasa, dia akan memiliki resiko untuk mengalami obesitas, kemudian diabetes, serta penyakit-penyakit kronis lainnya yang yang dapat mengganggu kehidupan dia nantinya saat dewasa, begitu. Nah, ini adalah siklus dari malnutrisi dan juga infeksi. Kalau tadi kan kaitannya dengan kemiskinan, kalau ini adalah kaitannya terhadap infeksi. Jadi kita lihat misalnya dari bayi yang dilahirkan dengan berat badan yang rendah, yaitu memiliki resiko mortalitas yang lebih tinggi.
perkembangan neurodevelopmentalnya juga tidak optimal, kemudian dia memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami penyakit kronis saat dewasa. Dan apabila anak tersebut tidak diberikan intervensi gizi yang baik, nantinya ia akan mengalami kesulitan untuk memperoleh catch up growth, artinya dia tidak bisa menyusul ketertinggalan pertumbuhan dia, begitu. Sehingga anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang stunting. Nah, bagaimana? Kenapa bisa mengalami inadequate catch up growth? Karena saat pemberian ASI-nya itu tidak terpenuhi, kemudian sering mengalami infeksi, kemudian akses untuk mendapatkan makanan dan juga pelayanan kesehatan yang baik itu tidak terpenuhi. Maka nanti anaknya ini akan menjadi anak yang stunting. Kalau anak stunting ini memiliki kapasitas mentalnya juga rendah. Dan apabila tidak segera diintervensikan, tidak segera diberikan makanan yang cukup, terus pelayanan atau pola asuh yang baik, serta pelayanan kesehatan yang memadai, nantinya ia akan menjadi remaja yang stunting juga. Sama, remaja yang stunting juga memiliki mental kapasitas yang rendah. Dan apabila hal ini terus berlanjut, maka nanti ketika ia akan mengalami kehamilan, kehamilannya ini akan rentan untuk memiliki peningkatan berat badan yang rendah. Kalau misalnya hamil. Kalau misalnya tidak hamil, maka ia akan menjadi wanita yang kekurangan gizi atau wanita yang mengalami malnutrisi. Nantinya bisa menyebabkan melahirkan anak yang kekurangan gizi juga. Kalau misalnya ibu memiliki weight gain yang rendah saat hamil, maka akan rentan untuk mengalami maternal mortality atau ia akan rentan untuk mengalami kematian saat melahirkan atau saat hamil, begitu. Nah, jika mengalami kekurangan gizi pada saat dewasa, maka saat lansia pun akan sama, tetap mengalami kekurangan gizi. Sehingga kapasitas dia untuk untuk memberikan pola asuh yang baik untuk anaknya akan menjadi rendah juga, begitu. Jadi ini adalah siklus yang apabila tidak segera diputus siklus ini sedini mungkin atau seawal mungkin, nantinya akan semakin sulit untuk diperbaiki dan nantinya justru akan menghasilkan generasi yang sama juga gitu. Ini adalah konseptual framework dari penentu undernutrition pada anak atau kekurangan gizi pada anak. Jadi apa-apa saja sih faktor-faktor penentu apa saja yang menyebabkan yang bisa mempengaruhi seorang anak itu untuk mengalami undernutrisi atau misalnya kekurangan gizi gitu. Ternyata tidak hanya langsung dari tidak hanya yang berperan itu hanya orang tua dan keluarga sekitar saja, tapi terdapat penyebab-penyebab dasarnya. Penyebab-penyebab dasarnya itu bisa dilihat dari konteks ekonomi, politik, dan juga sosiokultural. Itu bisa mempengaruhi yang nantinya akan menjadi penyebab dasar dari timbulnya undernutrition pada ibu dan anak. Nah, bisa dilihat jika tidak memiliki peraturan politikal yang baik atau ekonomi dan sosiokultural yang baik, bisa menyebabkan finansialnya itu tidak terpenuhi atau pemenuhan kebutuhan finansial itu rendah. Jadi tidak dimiliki misalnya penghasilannya rendah kayak gitu. Terus human, physical, and social capitalnya juga tidak baik, tidak memadai. Nah, hal ini nantinya bisa mempengaruhi tempat tinggal, pendidikan, terus pendapatan dari sebuah keluarga di suatu wilayah begitu. Nah, itu adalah basic causes-nya atau penyebab dasarnya. Kemudian ada faktor tak langsung dapat menyebabkan kekurangan gizi pada ibu dan anak. Yang pertama adalah household food insecurity. Artinya keluarga ini belum memiliki kemerdekaan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang baik. Jadi untuk misalnya dia belum memiliki kemampuan untuk misalnya memperoleh makanan yang memiliki gizi seimbang. Misalnya dia tidak mampu untuk membeli lauk pauk, misalnya dia tidak mampu untuk membeli buah-buahan kayak gitu. Kemudian inadequate care and feeding practices, artinya orang tuanya belum mendapatkan informasi misalnya mengenai pola asuh yang baik, bagaimana cara memberikan makanan yang baik kayak gitu, sehingga anaknya nantinya tidak dapat memperoleh makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
pencernaannya dia, kayak gitu. Terus unhealthy household environment and inadequate health services, artinya pelayanan kesehatannya belum memadai, terus di rumahnya juga lingkungan di sekitar itu tidak sehat, mungkin sanitasi dan hygiene di sekitar rumahnya itu kurang baik, kayak gitu. Itu adalah faktor-faktor tak langsung yang bisa menyebabkan seseorang anak untuk mengalami kekurangan gizi. Lalu apa faktor langsungnya? Faktor langsungnya adalah asupan gizi yang inadequate, serta paparan terhadap penyakit. Jadi frekuensi untuk mengalami infeksi. Nah, ini adalah faktor langsung yang bisa menyebabkan seorang anak mengalami undernutrition, baik itu anak maupun ibunya. Maternal undernutrition yang dialami ketika hamil. Lalu apa akibatnya? Kalau misalnya di jangka pendeknya mungkin akan mengalami mortalitas, morbiditas, dan juga disabilitas. Itu jangka pendeknya. Lalu jangka panjangnya adalah dia tidak memiliki tinggi badan yang cukup, terus kemampuan kognitifnya itu rendah, kemudian produktivitas ekonominya itu tidak memadai, kemudian performance reproduksinya juga tidak baik, dan juga memiliki penyakit kardiovaskular serta metabolic disorder, kayak gitu. Nah, hal ini jika tidak diatasi sedini mungkin bisa menyebabkan akan mempengaruhi generasi-generasi berikutnya, begitu. Jadi nanti anak dari si anak yang undernutrition ini juga akan menjadi undernutrition apabila seluruh faktor ini tidak segera diatasi, begitu, tidak segera diperbaiki kesalahannya. Nah, untuk dari pemerintah sendiri sudah menurunkan peraturan Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Nah, ini digunakan sebagai landasan hukum mengenai Gerakan 1000 HPK. Kemudian penanggulangan masalah gizi diperlukan dua jenis intervensi, yaitu intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif. Intervensi spesifik itu yang berkaitan langsung dengan sektor kesehatan, misalnya intervensi penata laksanaan diet atau pola makan untuk anak yang mengalami gizi kurang, kemudian penyediaan makanan tambahan dan lain sebagainya. Kalau sensitif adalah sektor-sektor non kesehatan. Contohnya adalah penyediaan air bersih, kemudian ketahanan pangan, serta adanya pelayanan kesehatan yang memadai, begitu. Nah, ini adalah kerangka mengenai intervensi yang dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal pada janin dan juga anak. Misalnya pada tingkatan tadi ya, basic causes, bisa memberikan lingkungan yang mendukung sehingga diberikan advokasi atau program yang baik, kemudian yang bertujuan untuk mengurangi atau menanggulangi kekurangan gizi pada anak, gitu. Kemudian pemantauan dan evaluasi yang ketat, adanya koordinasi horizontal dan vertikal, kemudian adanya pengembangan kapasitas, akuntabilitas, sumber daya finansial, serta kepemimpinan politikal yang baik, gitu. Kemudian kalau misalnya intervensi gizi sensitif, dia itu umumnya berada pada faktor penyebab tak langsung. Jadi misalnya pada sektor pertanian dan juga ketahanan pangan, terus jaring pengamanan sosial, air serta sanitasi, serta layanan kesehatan dan juga layanan KB. Nah, ini adalah bentuk intervensi sensitif. Untuk intervensi spesifik, maka yang langsung berkaitan dengan pemberian makan serta pencegahan berbagai penyakit. Nah, nantinya jika intervensi ini bisa diberikan secara benar dan secara bersamaan atau berkesinambungan, maka tumbuh kembang janin dan anak ini nantinya akan menjadi optimal. Kemudian apa yang akan diperoleh nantinya manfaatnya? Akan terjadi peningkatan perkembangan sosial, motorik, dan kognitif. Kemudian prestasi anak di sekolah serta kemampuan belajarnya akan meningkat. Perawakan tubuhnya akan semakin baik, serta kejadian obesitas dan penyakit tidak menular itu akan menurun. Sehingga nantinya ia akan memiliki kemampuan bekerja dan produktivitas yang baik, begitu. Jadi makanya intervensi itu tidak hanya bisa dilakukan di salah satu sektor saja, tetapi harus dilakukan di semua sektor dan dilakukannya ini secara berkesinambungan, begitu. Nah, pada 1000 HPK ini kenapa sangat penting?
Karena di 1000 HPK ini terjadi perkembangan otak yang paling pesat gitu. Jadi dia adalah sensitive period dari brain development. Di sini perkembangan otak itu paling pesat dan juga pada periode ini yang paling tinggi plastisitas otak itu dialami pada trimester terakhir kehamilan dan juga 2 tahun pertama kehidupan. Itu yang berperan penting dalam periode perkembangan otak. Nah, apa saja yang terjadi? Memangnya kenapa dia disebutnya sensitive period? Karena terjadi terjadi percepatan pada proliferasi neuronal atau misalnya neuron-neuron pada sel otak begitu. Jadi ada penambahan jumlah sel. Kemudian ada peningkatan kompleksitas dari otak karena otaknya mengalami pertumbuhan dan juga mengalami diferensiasi. Jadi semakin spesifik sistem organnya. Kemudian mengalami myelinasi. Myelinasi itu berarti ada penyelubungan ya pada sistem syarafnya, itu mulai mengalami myelinasi tadi. Kemudian adanya connectivity atau synaptogenesis. Jadi ada hubungan antar sinapsnya itu semakin terjadi pembentukan sinaps pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sehingga pada periode ini diperlukan optimal nutrition untuk memastikan bahwa otak ini berkembang dengan baik dan juga pada tahapan ini apabila tidak diberikan gizi yang optimal, maka si otak ini akan rentan untuk mengalami kekurangan gizi. Jadi yang akan langsung terhambat pertumbuhan dan perkembangannya adalah otak. Ini adalah tahapannya. Tahapan dari perkembangan otak manusia. Kalau misalnya kita lihat, di 2 tahun pertama banyak sekali kan ya yang terjadi. Sedangkan kalau misalnya dari usia 2 tahun sampai nantinya dewasa, sudah tidak ada percepatan perkembangan dan pertumbuhan otak lagi. Justru yang ada malah penurunan kemampuan otak. Sehingga oleh sebab itu, periode ini sangat penting kayak gitu. Karena nantinya jika terjadi kerusakan atau misalnya pertumbuhan dan perkembangan yang tidak optimal, nah itu tidak bisa diperbaiki di periode hidup selanjutnya begitu. Nah, karakteristik pada 1000 HPK tadi ya, dia di sini tuh cepat mengalami proliferasi atau penambahan jumlah sel otak. Artinya nanti ukuran otaknya itu berkembang sangat pesat pada periode ini. Kemudian diferensiasi dan juga pertumbuhan. Jadi semakin kompleks bentuk sel otaknya ini. Ada myelinasi serta synaptogenesis atau konektivitasnya. Gitu. Nah, ini adalah tahapannya. Jadi pada 5 bulan pertama pasca konsepsi atau 5 bulan kehamilan, mulai terbentuk smooth bilob structure, sama dia itu bentuknya seperti coffee bean atau biji kopi, masih seperti itu. Kemudian pada 9 bulan, dia sudah mulai seperti otak orang dewasa, tapi ukurannya masih sebesar walnut atau kacang yang ukurannya cukup besar gitu ya. Dan saat lahir, otak itu mulai berkembang secara pesat begitu. Dan yang berkembang pesat itu adalah di hipokampus, terus kortis di auditori sama di visual. Jadi penglihatannya sama pendengaran mulai berkembang dengan pesat. Nah, pada 1 tahun pertama yang berkembang pesat itu adalah language processing area. Language processing area. Jadi pada 1 tahun pertama itu anak-anak sudah mulai bisa berbicara, mulai belajar untuk berbicara kan ya. Nah, terus juga ada early development dari prefrontal cortex. Dia itu untuk meningkatkan kemampuan processing gitu. Untuk attention, jadi untuk perhatian, untuk inhibition sama flexibility begitu. Nah, perkembangan otak yang optimal itu sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan gizi yang baik, begitu, terutama pada 1000 HPK ini. Nah, si otak ini dia itu bukan hormon homogen, artinya dia memiliki berbagai bagian yang setiap bagiannya ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan dia itu saling berhubungan, sehingga otak ini adalah organ yang paling kompleks begitu. Dan regions-nya itu apa aja?
Ada tadi contohnya hipokampus, striatum, sama korteks, terus ada berbagai macam proses yang terjadi, contohnya adalah myelinasi pada saat pertumbuhan otak. Kemudian setiap bagian ini dia itu berkembang dan bertumbuhnya itu pada periode yang berbeda. Begitu jadi, dan setiap periode ini dia juga membutuhkan zat gizi yang berbeda-beda. Maksudnya zat gizi utamanya itu berbeda-beda yang harus dipenuhi. Nah, apa saja zat gizi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak? Itu adalah protein, terus polyunsaturated fatty acid, terus zat besi, zinc, copper, iodin, kolin, folat, vitamin A, vitamin B6, dan vitamin B12. Saat kuliah yang pertemuan kedua ya, kalau tidak salah, ada penjelasan mengenai fungsi-fungsi zat gizi, terutama pada saat kehamilan. Ya, nah di situ bisa dilihat bahwa hampir seluruh zat gizi ini memiliki peranan dalam perkembangan otak atau neurodevelopmental. Ya, dan kalau di sini ada contohnya iron atau zat besi, dia itu dibutuhkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan otak itu bisa berlangsung secara optimal. Kemudian apabila seorang bayi memiliki anemia, kekurangan zat besi, anemia zat besi, nantinya dia akan memiliki resiko untuk mengalami impaired mental, motor, and socio-emotional or neurophysiologic functioning. Jadi adanya gangguan pada perkembangan mentalnya, perkembangan motorik, socio-emosional, serta neurofisiologik. Jadi perkembangan syarafnya atau fungsi-fungsi syarafnya. Kalau misalnya seorang bayi mengalami anemia defisiensi besi. Terus kapan peak periodnya atau periode di mana otak ini membutuhkan zat besi paling banyak. Yang pertama itu saat fetal atau neonatal period, yaitu pada saat dia di dalam kandungan, masih dalam bentuk janin. Kemudian saat infansi dan toddlerhood, artinya dia akan selalu dibutuhkan sepanjang 1000 hari pertama kehidupan ini. Begitu. Nah, biasanya makanya pada ibu hamil itu dia diberikan suplementasi iron atau zat besi. Nah, tujuannya itu untuk mengoptimalkan perkembangan otak untuk si janin, kayak gitu. Dan ternyata kenapa diberikan? Karena suplementasi besi ini adalah intervensi yang efektif untuk pencegahan gangguan perkembangan neurodevelopmental, begitu. Nah, feeding the fetal, newborn, and young child brain is one of the best ways to achieve this goal. Jadi kalau misalnya ingin bisa anak kita ini memiliki perkembangan otak yang optimal, harus dipastikan bahwa kebutuhan gizi selama kehamilan dan selama 2 tahun pertama itu harus terpenuhi. Nah, ini ya saat kehamilan apa saja yang terjadi. Jadi otak anak ini sudah berkembang, sudah bertumbuh dan berkembang bahkan saat periode awal kehamilan. Pada minggu keempat kehamilan, otak janin sudah memiliki 10.000 sel, dan pada minggu ke-24 dia sudah memiliki 10 miliar sel otak. Terus apa yang bisa mempengaruhi perkembangannya ini adalah dari asupan gizi si ibu selama hamil. Begitu, apa saja yang harus dipenuhi? Ada asam folat, iron, zinc, iodin, serta ada protein dan juga fatty acid. Fatty acid di sini adalah polyunsaturated fatty acid. Kalau misalnya dari beberapa zat gizi ini dia kekurangan, nanti anaknya bisa memiliki kemungkinan atau risiko untuk mengalami keterlambatan perkembangan, terus gangguan saat kelahiran, misalnya jadi mengalami NPD ya kalau nggak salah namanya, kemudian bisa mengalami cognitive deficit kayak gitu. Kemudian pada saat tadi kan saat kehamilan, nah saat anak sudah memasuki masa infansi atau bayi, nah bayi ini sudah mampu untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi. Kalau misalnya dibarengi dengan pemberian gizi yang baik serta responsive relationship sama kemampuan untuk pola asuh yang baik, maka otak itu dapat dioptimalkan pertumbuhannya. Lalu diperoleh dari mana zat gizi yang baik ini? Dapat diperoleh dari breast milk atau ASI.
Karena di dalam ASI ini sudah lengkap juga zat gizinya, dan dia juga memiliki growth factor sama hormon yang berfungsi untuk perkembangan otak pada bayi. Kemudian pemberian ASI juga bisa memberikan perkembangan pada kognitif dan sosio-emosional dari si anak, kayak gitu. Kemudian pada early childhood atau toddler ya, atau misalnya pada usia baduta, di sini otak masih berkembang dengan pesat, terus mulai berfokus pada pertambahan ukurannya. Jadi ketika lahir itu dia hanya 1/4 ukuran otak orang dewasa. Nantinya saat usia 3 tahun sudah 80% ukuran otak orang dewasa, dan usia 5 tahun sudah 90%, begitu. Nah, pada masa kanak-kanak ini nantinya si otak ini akan mulai membentuk connection, jadi mulai membentuk hubungan-hubungan antar sel otak yang nantinya dia akan berkomunikasi gitu. Jadinya terutama pada brain language areas. Jadi si anak ini sudah mulai bisa berbicara gitu biasanya. Nah, yang dibutuhkan apa? Utamanya adalah iron, zinc, sama protein. Begitu. Nah, lalu bagaimana tadi caranya agar bisa diperoleh 1000 HPK yang baik dan anaknya itu bisa memiliki perkembangan otak yang optimal. Yang pertama itu harus makan yang sehat selama kehamilan, terus juga mencegah merokok, mengkonsumsi alkohol, atau menggunakan obat-obatan atau narkotika, kayak gitu. Terus seek help if experiencing violence or trauma. Jadi harus dipastikan bahwa ibu hamil ini terhindar dari stres, sehingga jika dia mengalami kekerasan atau misalnya mengalami trauma, harus segera menghubungi orang yang dapat membantu. Kemudian memberikan ASI setidaknya selama 6 bulan, memastikan juga anak itu diberikan makanan yang sehat, dan pastikan anak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup sehingga dia merasa aman dan juga senang, kayak gitu. Nah, untuk tugasnya tolong buat infografis mengenai peran zat gizi berikut. Jadi kan ini adalah zat gizi yang berperan dalam 1000 HPK, kayak gitu. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan pada tanggal 30 Oktober melalui AdLink. Baik, sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.